Ya, shalom para pejabat GBI di wilayah Kalimantan Timur, khususnya para gembala jemaat, gereja-gereja lokal yang di Kaltim, serta ditopang oleh para pengurus-pengurus gereja yang ada. Perkenalkan saya Pendeta Samuel Irwan Santoso, saya Ketua Badan Pengurus Daerah atau BPD untuk GBI di wilayah Kalimantan Timur, untuk menyampaikan hal-hal penting yang berhubungan dengan seputar gereja lokal, seperti apa yang tercatat dalam anggaran dasar rumah tangga GBI atau tata dasar atau tata tertib yang ada di dalam tata gereja GBI secara umum. Dan ini wajib diketahui oleh para pengurus gereja supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan terjadi dalam gereja lokal. Dan di dalam Gereja Betel Indonesia, Bapak Ibu kasih harus pahami, dalam tata dasar Gereja Betel Indonesia, yaitu di pasal yang ke-14, bahwa sistem pemerintahan Gereja Betel Indonesia, dimanapun mereka berada, itu adalah pastoral sinodal. Apa itu pastoral sinodal? Para pengurus gereja harus tahu. Pastoral sinodal itu adalah di mana sinode secara hukum memberikan kewenangan penuh kepada gembala gereja lokal untuk mengatur gereja lokalnya atau jemaatnya yang digembalakannya itu seperti kewenangan penuh yang dia miliki terikat dengan tata gereja GBI. Jadi kewenangan penuh ada pada gembala jemaat di suatu gereja lokal GBI dimanapun mereka berada. Dan kewenangan Gereja Betel Indonesia itu dalam hal memberikan kewenangan kepada gembala sidang, maka gembala sidang memiliki 4 kewenangan penuh dalam gereja lokalnya, yaitu bahwa sebagai seorang yang memegang sistem pemerintahan pastoral sinodal, gembala sidang itu berhak mengatur penuh dalam kewenangannya. Yang pertama, aset-aset gereja, ya, entah itu gedungnya, entah itu mobil atau semua aset yang dimiliki oleh gereja. Kemudian dia juga punya kewenangan penuh untuk mengatur keuangan gereja. Yang ketiga, dia juga punya kewenangan penuh untuk mengatur pengurus-pengurus gereja. Nanti saya akan jelaskan bagaimana gembala sidang itu dengan kewenangannya berhak mengangkat dan memberhentikan pengurus gereja yang ada. Dan yang keempat, dia berhak mengatur program-program gereja lokalnya sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di hatinya. Nah, di dalam tata tertib di tata gereja GBI itu seluruh tentang gereja lokal dan gembalanya diatur mulai dari pasal 5 sampai pasal 17. Pengurus gereja wajib membaca ini. Di dalam tata tertib bab 2 pasal 5 dijelaskan di sana bahwa tentang gembala jemaat lokal GBI. Bahwa gembala jemaat gereja lokal GBI itu adalah seorang pejabat GBI. Yang bukan pejabat nggak boleh. Jadi gembala sidang adalah seorang pejabat Gereja Betel Indonesia, kemudian dia adalah pribadi yang diberikan membentuk pengurus jemaat secara otonom. Maksudnya gini, secara otonom itu BPD maupun BPP itu tidak bisa masuk dalam ranah terlalu dalam di dalam gereja lokalnya. Itu kewenangan gembala sidang. BPD itu hanya mengatur sistem administrasi secara umum GBI dan juga kepejabatannya. Urusan gereja lokalnya itu kewenangan gembala sidang. Nah, kemudian di butir ketiga dijelaskan gembala jemaat gereja lokal itu bertugas untuk melakukan pengembalaan terhadap jemaat yang dipimpinnya. Nah, di dalam pasal 5 butir keempat ini juga dijelaskan gembala jemaat gereja lokal itu berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus jemaat lokal GBI yang dipimpinnya serta menetapkan masa baktinya. Jadi sebagai pengurus jemaat tidak boleh marah, tidak boleh tersinggung kalau diangkat atau diberhentikan atau dikasih masa bakti. Karena memang ini ketentuan dari tata gereja. Kedua dikatakan menentukan kebijakan-kebijakan pada jemaat gereja lokal GBI yang dipimpinnya itu sepanjang tidak bertentangan dengan firman Tuhan dan tata gereja GBI. Kemudian dia melakukan pembinaan kepada anggota jemaat gereja lokal GBI yang digembalakan dan pejabat GBI yang dibinanya. Gembala jemaat gereja lokal GBI yang tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya secara tetap dapat menjadi gembala jemaat lokal purna layanan atas dasar musyawarah antara gembala jemaat. Dan ini yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita di dalam penata layanan GBI, bahwa ternyata gembala sidang itu punya kewenangan penuh di dalam hal ini. Nah, bagaimana Pak jika orang tuanya atau ibunya gembalanya meninggal dunia? Siapa yang meneruskan pelayanan gereja ini? Nah, di dalam GBI juga dijelaskan Bapak Ibu kasih ya, bahwa
Nah, di dalam pasal 8 Tata Tertib Gereja Betul Indonesia, di dalam buku Tata Gereja dijelaskan, di dalam butir yang pasal yang ke-8 butir yang kedua dijelaskan, jemaat induk yang gembala jemaat pendirinya berhalangan tetap, ya entah karena mungkin stroke, guna layanan, atau juga mungkin karena dia meninggal dunia, maka kekosongan jabatan gembala jemaat itu diisi oleh istri, garis miring suami, garis miring anak yang berstatus pejabat GBI, aktif dalam pelayanan jemaat, memiliki potensi dan panggilan untuk melaksanakan tanggung jawab penggembalaan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di GBI itu secara otomatis di dalam pasal 8 di Tata Gereja sudah mengaturnya. Kalau orang tuanya meninggal, maka anaknya yang menjadi gembala. Itu sudah otomatis. Makanya tempo hari ketika PDP Morris saya lantik menjadi gembala menggantikan almarhumah ibunya, itu sah secara tata gereja. Itu sudah otomatis anaknya yang akan menjadi gembala. Dan ingat, pastoral sinodal tidak sama dengan presbyterian dan metodis. Pengurus gereja tidak boleh menggunakan sistem pemerintahan gereja lama yang dibawa dalam hidupnya masuk ke GBI, nggak boleh. Anda harus mengikuti tata aturan yang ada di dalam GBI, dan itu mengaturnya di pasal 8. Jadi kalau orang tuanya meninggal, maka anaknya yang menjadi gembala. Kalau nggak ada anak yang pejabat gimana? Ya mungkin keponakannya, mungkin saudara terdekatnya, dan itu sah secara hukum di dalam tata gereja GBI. Itu harus dipahami baik-baik, ya kekasih Tuhan. Dan yang menarik lagi mengenai hak daripada seorang jemaat. Kalau kita menjadi seorang jemaat di dalam GBI, itu juga diatur di dalam tata gereja ini. Di dalam pasal yang ke-16 dikatakan di dalam hak dan kewajiban anggota jemaat gereja lokal itu seperti ini. Butir pertama, anggota jemaat lokal GBI berhak mendapat pelayanan rohani dari gembala jemaat. Jadi gembala jemaat harus bertanggung jawab memberi makan secara rohani kepada jemaat-jemaatnya, entah dia sendiri atau mengaturnya dengan hamba Tuhan yang lain. Itu kewenangan gembala. Lalu butir kedua dalam pasal yang ke-16 ini dijelaskan, anggota jemaat lokal GBI wajib, tadi kan kata wajib ya beribadah dengan setia dan wajib memberikan persembahan persepuluhan serta persembahan lainnya kepada Tuhan di jemaat lokal GBI itu, di mana yang bersangkutan berdaftar sebagai anggota jemaat lokal GBI. Itu tertera dalam ayatnya, Bilangan pasal yang ke-18 ayat 25 sampai 28, Maliaki 3 8 sampai 10, 2 Korintus 8 ayat 12, 1 Korintus 9 ayat 9 sampai 14, dan 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 sampai yang ke-11. Itu diatur. Jadi Bapak Ibu dengar baik-baik. Ilustrasinya tuh begini. Gereja itu adalah suatu sarana budaya sosial yang harus dibiayai oleh jemaat. Kenapa? Karena gereja juga membutuhkan biaya operasional supaya ada persediaan makanan di rumahku. Itu makanan bukan makan secara fisik, ada biaya operasional, ada kebutuhan para hamba Tuhan, gembalanya, full-timernya, program-program gereja. Nah, coba Anda bayangkan, kalau satu jemaat punya pemikiran, ya aku tidak akan ngasih perpuluhan, karena perpuluhan itu tidak aktif itu perjanjian lama dan segala macam seperti yang disampaikan di YouTube itu, Bapak Ibu kasih ya. Anda bisa bayangkan kalau satu jemaat begitu dan semua jemaat mengikut, lalu gereja hidup dari mana? Ya, coba Anda jadi gembalanya. Gereja hidup dari mana biaya operasionalnya? Nah, jadi kalau Anda masuk di GBI, Bapak Ibu harus pelajari baik-baik sistem pemerintahan di GBI itu seperti ini. Ikutilah baik-baik yang ada di GBI, bahwa anggota jemaat wajib memberikan persepuluhan. Dia juga berhak menerima pengajaran, pembinaan. Kalau nggak ada operasional gereja, nggak ada dana, bagaimana gembala bisa memberi makan kepada jemaat? Dia akan sibuk ngurus dirinya sendiri. Nah, logikanya begini, di Muara Badak atau di kota lain, itu banyak sekali orang jual nasi goreng kan. Ketika Anda masuk ke salah satu warung, makan nasi goreng di situ, kita harus mengikuti apa yang ada ditetapkan oleh pemilik warungnya. Bagaimana harganya, bagaimana rasanya, kan gitu. Anda nggak bisa ketika makan nasi goreng di situ berkata, ini nasi gorengmu kok nggak enak. Di warung yang lain tuh nasi gorengnya nggak begini loh. Dia nggak pakai kecap, dia nggak pakai saus. Jadi harusnya juga begitu. Nggak bisa. Anda cukup menikmati apa yang disediakan di warung itu. Kalau nggak suka ya carilah warung lain, kan gitu kan. Jadi bagian yang menarik sekali di sini Tuhan ajarkan buat kita bagaimana saudara dan saya mengikuti aturan di situ. Di GBI itu begitu, harus ngasih perpuluhan. Karena itu bicara tentang kita tunduk kepada Allah. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata ma'asyer. Salah satu arti kata ma'asyer itu adalah
Kita tunduk pada otoritas Allah yang telah memberkati kita dengan memberikan 10% sebagai tanda awal bahwa apa yang kita punya itu semuanya punya Tuhan, dan kita tunduk dan takluk kepada kehendak dan kedaulatan Tuhan sebagai sumber berkat. Nah, lucunya lagi, ada jemaat yang ada pengurus gereja yang nggak pernah ngasih perpuluhan tapi pengen ngatur gereja. Itu kan aneh. Sedangkan yang ngasih perpuluhan, yang nyumbang gereja, yang berkompetensi dalam gereja aja tidak boleh ngatur gereja kan, untuk kewenangan gembala, apalagi yang nggak ngasih perpuluhan, apalagi yang nggak pernah nyumbang. Itu keterlaluan namanya. Nah, mari kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, pelajarin kata gereja supaya Anda bisa mengerti bersikap. Anak saya sekolah di SD Bethlehem misalnya, maka saya mengikuti aturan di SD Bethlehem itu. Nggak boleh ikut SD yang lain dibawa ke SD Bethlehem, nggak bisa. Di GBI itu pastoral sinodal loh. Jadi itu satu bagian di mana Anda harus pahami baik-baik. Ya, saya harus belajar supaya Bapak Ibu memahami bagaimana jemaat dan pengurus gereja diajar untuk tunduk kepada yang namanya gembala sidang sebagai otoritas yang membawa pelayanan teokrasi di gereja. Seperti Musa dengan jemaat di Israel, Bapak Ibu. Ya, jadi bagaimana Musa tunduk kepada Allah dan orang Israel tunduk kepada Musa. Nah, itu baru jemaat yang manis. Ya, milikilah jemaat yang berhati domba. Dan yang perlu diperhatikan lagi, gereja itu harus kayak keluarga, ibu dengan anak. Ya, ayah dengan anak maksud saya, ibu dengan anak. Kalau anak salah, nggak ada anak dibuang sama bapak ibunya. Kamu jangan jadi anak saya, anak nakal, nggak bisa. Dirawat anaknya, dibuang kelakuannya. Demikian juga anak ketika melihat kekurangan ayahnya atau ibunya, nggak ada anak mecat bapak ibu itu, nggak ada. Jadi bapak rohani di gereja saudara, walaupun mungkin usia lebih muda, itu adalah gembala sidang saudara. Sama kayak Tuhan Yesus, walaupun usianya masih muda, tapi otoritas Allah ada padanya sebagai bapak rohani pada masa itu. Murid-muridnya tunduk kepada Yesus. Nah, demikian juga kita semua kekasih Tuhan harus belajar mengerti. Jadikanlah gereja itu sebagai keluarga, ya, oikos, di mana ada ikatan batin antara orang tua rohani dengan anak rohani, sehingga tidak ada terjadi penolakan-penolakan itu. Itu makanya Tuhan ngajarin buat kita hidup di dalam kasih. Yang paling penting adalah ketika ada di GBI harus tunduk kepada otoritas yang ada di dalam Gereja Bethel Indonesia. Jangan bawa metode gereja lain ke dalam GBI. Kemudian di pasal 15 di tata tertib Gereja Bethel Indonesia bab 2 dijelaskan mengenai apa sih kategori atau kriteria anggota-anggota jemaat dalam suatu gereja lokal. Itu ada 3. Ada yang namanya anggota jemaat baptisan, yaitu mereka yang disebut sebagai jemaat tetap karena dibaptis secara selam di sebuah gereja, ya. Kemudian anggota jemaat anak, remaja, pemuda, dan sekolah minggu, gitu ya. Itu kemudian yang ketiga, anggota jemaat simpatisan, yaitu mereka yang datang beribadah di jemaat lokal GBI, tetapi belum terdaftar sebagai anggota jemaat. Nah, mereka-mereka ini adalah tanggung jawab gembala sidang untuk tetap diberi makan, dan perlu topangan daripada pengurus gereja untuk menopang program gembala dalam membina atau membekali secara rohani 3 kategori daripada anggota jemaat ini, baik jemaat tetap dewasa yang telah dibaptis, jemaat anak, remaja, pemuda, sekolah minggu, ya, kemudian yang terdaftar sebagai anggota jemaat di gereja itu. Kemudian ketiga adalah jemaat simpatisan, mereka yang datang yang belum terdaftar, tetap mereka dianggap sebagai keluarga. Nah, di dalam sebuah gereja juga pernah terjadi bagaimana terjadi perpindahan jemaat. Ya, gembala pasti senang ya kalau misalnya ada jemaat yang baru masuk di gereja kita. Tapi bagaimana kalau jemaat gereja kita yang pindah ke gereja lain? Ya, padahal dia mungkin adalah seorang yang ikut mendirikan gereja, mungkin dia adalah seorang yang pernah nyumbang gereja. Nah, pasal 17 dalam tata tertib Gereja Bethel Indonesia di bab 2 itu dijelaskan begini. Butir pertama, perpindahan anggota jemaat lokal GBI tidak boleh menimbulkan masalah. Ingat, Kristus Yesus akan segera datang. Jadi kita jangan sampai bawa masalah yang menghilangkan damai sejahtera di gereja itu. Pindahlah dengan baik-baik. Memang Anda sudah tidak cocok dengan gembala sidang, Anda lah yang harus keluar. Sama kayak saya makan nasi goreng di satu warung. Saya nggak suka warungnya, ya sudah, jangan kita menghina, memprovokasi orang lain supaya jangan makan nasi goreng di warung itu, nggak boleh. Ya nggak usah, pamit baik-baik aja, Pak, mohon maaf Pak, saya makan di nasi goreng yang lain ya, jangan begitu. Jadi ada damai sejahtera yang timbul dalam hati kita. Nah, kemudian butir kedua dijelaskan, ini penting sekali. Anggota jemaat lokal GBI, pengurus jemaat lokal GBI dari anggota atau dari pejabat GBI yang pindah dari suatu jemaat lokal GBI dengan alasan apapun, berarti kan tidak berhak menuntut milik atau aset jemaat lokal GBI
dan atau segala yang telah diserahkannya atau disumbangkannya atau meminta bentuk ganti rugi lainnya kepada jemaat lokal GBI yang ditinggalkan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah merasa nyumbang untuk gereja, entah itu pembangunan, entah itu perpuluhan, entah itu sumbangan, GBI menetapkan itu Anda serahkan kepada Tuhan. Ketika Anda pindah nggak boleh diminta lagi. Nah itu timbilan nanti walat. Nah itu maksudnya begitu. Jadi Tuhan ngajarin buat kita di dalam tata gereja GBI ini dijelaskan jemaat pindah gereja tapi nggak boleh nuntut aset. Karena Anda waktu nabur itu kan untuk Tuhan, bukan untuk supaya aku nabur supaya aku bisa ngatur gereja ya, supaya aku bisa ngatur gembala. Oh itu tidak elok Bapak Ibu kasih. Ya makanya Tuhan ngajarkan buat kita tata gereja ditetapkan di sini khusus untuk kalau ada pejabat yang sampai melanggar etika kependetaan, ya pejabat yang mungkin menimbulkan perpecahan. Dari pasal 90, 91, dan 92, Anda akan kena SP dari BPD. Kalau tempat membangkang lagi masih tetap bikin kerucuhan, Anda akan letak skors. Kemudian ketika tetap lagi tidak bertobat, maka akan ada surat pemecatan daripada GBI, ya khusus untuk pejabat. Makanya BPD hanya menangani yang sifatnya pejabat. Kalau bukan pejabat, selesaikan dengan gembala lokal Anda dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang ada di dalam GBI ini. Jadi secara jelas otomatis dijelaskan di sini, jadikanlah gereja sebagai sebuah keluarga. Bapak dengan anak, orang tua dengan anak. Anggaplah itu. Siapapun tetapkan Tuhan, belajarlah untuk menghormatinya. Ingat, ada hukum tabur tuai. Orang dunia bilang karma. Kalau kita berbuat jahat sama orang, satu saat nanti akan ada orang jahat berbuat jahat sama Anda. Jadi ingat karma itu. Dan ingat lagi yang kedua, umur kita itu tidak ada yang tahu kapan. Anda bilang sehat, besok belum tentu Anda ada. Ya, jadi belajar baik-baik bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan dengan hati nurani yang bersih. Sewaktu-waktu kita dipanggil Tuhan, Anda akan mempertanggungjawabkan apa yang Anda buat di dunia ini di hadapan Tuhan. Jadilah jemaat yang manis, jemaat yang berhati domba, yang memuliakan Tuhan. Salam dari saya, Ketua Badan Musyawarah GBI Kalimantan Timur, periode 2023-2027 dari Sumberkati. Haleluya.